Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji rahmat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam juga tidak lupa kita junjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya akan membawakan tema yang berjudul ciri-ciri penghuni neraka. Sesuai dengan outfit yang saya pakai, yaitu yang berwarna merah, yang menandakan membara, ibarat api yang menyala-nyala. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun." Jadi di sini saya mengambil tema ciri-ciri penghuni neraka bukan berarti saya ingin menakut-nakuti teman-teman sekalian. Bukan saya ingin mengklaim atau menuduh bahwa kita termasuk ciri-ciri dari orang penghuni neraka. Akan tetapi dengan tema ini yaitu penghuni neraka, dengan begitu kita bisa dapat menghindar atau mengetahui apa-apa saja yang termasuk golongan-golongan penghuni neraka tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah mengkategorikan ciri penghuni neraka itu ada 3, yaitu lahum qulubun apa? Ya, jadi mereka punya hati, akan tetapi hati itu tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Lanjutannya, walahum a'yunun la yubsiruna biha. A'yun apa? Mata. Punya mata tidak dipakai untuk melihat. Yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tidak dipakai untuk mendengar. Nah, dari ketiga ciri ini Allah melanjutkan firman-Nya, ulaika kal an'am. Jadi yang punya hati, mata, telinga tapi enggak dipakai ketiga ini, maka ciri-ciri ini mirip dengan al-an'am. Balhum adall, bahkan lebih rendah, lebih sesat daripada al-an'am. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin bertanya, kenapa Allah mengatakan bahwa manusia lebih sesat daripada hewan? Padahal kan hewan juga punya hati, punya mata, punya telinga ya. Nah, lantas kenapa Allah lebih menyesatkan, lebih mengkategorikan bahwa manusia itu lebih sesat? Ada yang tahu? Tidak memaksimalkan potensinya. Kalau Kangkang apa? Ya, nggak punya hati, karena nggak punya hati. Oke. Jadi Allah mengatakan bahwa manusia itu lebih sesat daripada hewan karena yang membedakan hewan dan manusia adalah akal. Jadi manusia itu punya akal, manusia itu dianugerahi akal, dibekali akal, bahkan diberikan potensi untuk mendapatkan hidayah.
Beda dengan hewan. Meskipun dia sesat, akan tetapi dia nggak dianugerahi dan dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dikatakan lebih sesat. Begitupun dengan sebaliknya, jika manusia mampu menahan hawa nafsunya, mampu menahan dirinya dari hal-hal yang tidak baik, dia akan lebih mulia daripada malaikat. Karena malaikat punya akal tapi tidak dibekali hawa nafsu. Nah, contoh dari hati, mata dan telinga ini, Fazlur Rahman mengatakan bahwa ayat ini dikatakan di akhir ayat mengatakan ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Nah, lalai di sini dikatakan Fazlur Rahman bukanlah lalai dalam hal kehidupan yang nyata. Akan tetapi dia sudah dibekali potensi akal, potensi hidayah, akan tetapi dia tidak menggunakan akal dan hidayah tersebut untuk maju lebih ke depan. Abi Quraish juga mengatakan, lalai di sini adalah matinya spiritual seseorang karena dengan gaya hidupnya dia menyingkirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, hati tidak digunakan dengan baik, tidak digunakan untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya, terkadang kita mengetahui apa yang benar, apa yang buruk, akan tetapi kita tidak mau menelaah, hati kita sulit untuk menerima kebenaran dan kesalahan tersebut. Contohnya saja, di saat ada kajian, di saat ada ceramah, hati kita terkadang menolak. Kita tahu itu kebenaran, kita tahu bahwa itu adalah hal-hal yang baik. Tetapi kita terkadang masih scroll TikTok, masih main HP. Terkadang hati kita itu, apa sih yang diomongin? Padahal nasihat-nasihat itu berulang kali diucapkan oleh ustadz atau ustadzah. Nah, itulah salah satu hati kita mati, hati kita yang keras. Begitupun dengan mata. Kita sudah tahu apa yang dilarang oleh Allah. Apa-apa koridor-koridor Allah yang dilarang untuk hambanya. Akan tetapi, di samping kita mengetahui semua itu, terkadang mata kita menolak. Kita masih ingin melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kita masih main game, masih nonton drakor, masih nonton YouTube yang tidak bermanfaat. Dibanding di saat kita main TikTok, ada ceramah, ada video-video kadam sidik atau yang lainnya. Terkadang kita nge-skip, mencari hal-hal yang lebih menyenangkan hati kita. Berarti kita masih punya potensi untuk mencari kebenaran itu. Tapi secara alam bawah sadar kita, hati kita menolak untuk semua itu. Begitupun dengan telinga. Telinga kita tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melihat ayat-ayat qauliyah, melihat ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di media sosial dengan gampangnya jari kita itu mengetik apa yang ingin kita komentari. Dengan menekan jempol kita dengan menekan komentar, like, share, komen segala macam, tapi kita nggak tahu itu apa manfaat untuk diri kita sendiri. Terkadang kita sebebasnya untuk berkomentar dan kita nggak merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, disitulah kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan yang dapat membuat kita terjerumus dan membuat hati kita menjadi hampa. Kemudian, terkadang orang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan bisnisnya, tapi dia lupa dengan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia kadang menunda sholat, dia lupa mengaji, mentadaburi ayat, lupa bersedekah, karena semata-mata dia ingin mengejar dunia, mengejar kesuksesan di dunianya. Sehingga apa? Meskipun mendapatkan kebahagiaan di dunia, hatinya tetap merasa kosong. Merasa kosong karena kebahagiaan hakiki yaitu kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu,
Allah mengibaratkan bahwa manusia yang seperti ini ialah seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Teman-teman sekalian, kata Ibnu Qayyim bahwa jika hati sudah mati adalah apabila nasihat-nasihat yang diterima, nasihat-nasihat yang didapatkan itu sudah tidak menyentuh hatinya. Nah, jika hati sudah tidak menyentuh dengan nasihat-nasihat itu, maka sinyal untuk melakukan keburukan-keburukan akan lebih maksimal. Dan kita kadang tidak merasakan itu, tidak menyadari itu. Kita selalu menganggap enteng, menganggap sepele apa yang kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wahiya fil jasadi mudghatan. Fa idza salaha salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasada kulluhu." Bahwa di tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika daging itu busuk atau rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Apakah itu? Itu adalah hati. Jadi, hati adalah otak dari tubuh semua manusia, kepala dari tubuh semua manusia. Maksudnya apa? Jika hati kita yang rusak, maka seluruh anggota tubuh kita, seluruh anggota badan kita akan menjadi rusak seluruhnya. Teman-teman sekalian, maka dari itu perlu kita memerhatikan, penting kita untuk melihat dan mengintrospeksi diri. Apa yang rusak di dalam hati kita, apa yang rusak di dalam diri kita, dan yang perlu kita perbaiki dan perlu kita muhasabah diri. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.